Di kereta api juga mengenal lock-DH juga, tapi di Sumatera Utara, sana-sana. Yang di Jawa sama yang Sumatera Selatan sudah pakai lock elektrik. Artinya bedanya begini, kalau lock diesel hidrolik ini, itu ya kayak mobil sebetulnya. Mesin, dikoppel transmisi, udah selesai, gitu aja ya. Jadi nggak ada motor, nggak ada apa-apa. Tapi kalau yang lock elektrik, ada dua nih, ada lock listrik yang di atas sebagai kenarik, ada yang elektrik. Itu sebetulnya ada semacam generator, ya, dia punya power, mesin gerakan alternator melakukan daya. Daya ini adalah menyetrum lah kira-kira motor yang ada di roda lokomotif. Itu bedanya. Sehingga memang yang elektrik itu ada motor yang di bawah. Lah ini memang kalau pengalaman teman-teman sebetulnya lebih kompleks ya. Cuman teknologi seperti itu dan kelebihannya memang dia akselerasinya lebih cepat lah, itu aja. Nah, lock-DH ini masih tipe lama sebetulnya. Nah, cuman ada kelebihan lock-DH ini bisa katakanlah tahan banjir, karena dia itu kan tidak ada motor di bawah, yang ada ya transmisi, gearbox macam-macam di situ. Jadi di ketinggian tertentu banjir juga nggak apa-apa. Makanya ini desainnya dulu seperti itu. Nah, kalau elektrik dulu juga pernah buat kan ini kan dengan Giro Indo. Jadi ya sama saja nggak apa-apa. Teman itu juga udah sanggup buat membuat itu. Ini dulu termasuk saya ya, waktu di kereta api juga meragukan itu. Ini kan lock yang dibeli pemerintah sebetulnya. Saya pikir luar biasa pemerintah dalam ini di Jalan Kereta Apian mau memesan 5 lokomotif dia 300. 2012. Sekarang 2017. 19. Artinya hampir 7 tahun. Nah, 3 bulan yang lalu KAI dikasih izin oleh pemerintah sebagai pemilik lock itu untuk bisa digunakan, dioperasionalkan di lintas Bogor Sukabumi. Saya termasuk terkejut. Ya, 3 bulan ternyata bagus. Lintas Bogor Sukabumi lintas yang paling rumit, lintas yang paling berat, karena ada tikungannya banyak, tanjakan tinggi. Alhamdulillah 3 bulan ini sekali lah pernah, bukan mogok, tapi lemah tenaganya. Itu hanya satu posnya yang pecah itu, kan udah lama ya, udah jalan. Dibenerin atau jalan lagi nggak apa-apa. 2 hari yang lalu KLB-nya di kereta api juga jalan ngirim dari sini sampai Jakarta sampai mana? Sampai ke Malang. Nah, memang ada gangguan sedikit. Jadi membran remnya itu ada apa gitu ya, di stasiun Telagasari ada sedikit gangguan, tapi di stasiun dibenerin nggak sampai 5 menit jalan lagi. Artinya teman-teman sudah tahu itu. Ya. Dan kelebihan lagi yang kita ini memang dilengkapi genset. Artinya apa? Untuk rangkaian yang 8 kereta itu nggak perlu lagi namanya kereta pembangkit. Sehingga memang akhirnya di dalam ada genset untuk suplai daya ke kereta dan keperluan di kabin masinis. Sehingga memang kabin masinis ada AC-nya. Enak itu. Itu cita-cita Pak Dirut KAI sejak 3 tahun yang lalu. Maksudnya di sana. Bagaimana semua yang namanya lock itu dikasih AC. Nggak mudah. Tidak mudah ternyata itu. Ya. G pun gitu. Wah, harus pakai G, ternyata mahal. Pakai AC-nya. AC ya. Sehingga waktu itu ya kita pertimbangkan, wah kok mahal banget. Itu alasannya ini harus berubah begini. Terus dia nggak punya genset masalahnya. Dia punya akselerator nggak cukup. Ya, jadi kemarin sampai sekarang belum bisa. Itu cita-cita Pak Dirut KAI memasang AC seluruh lokomotif. Ya supaya mesinnya dingin gitu ya, enak gitu ya. Sehingga kalau dingin itu beda. Ya, mungkin juga enggak ya jadi bersih gitu kabinnya. Jadi males lah gitu kalau pakai yang aneh-aneh ya kan itu ya. Mau rokok misalkan kan nggak bisa. Jadi pelatih nanti kan akan terbentuk mesin itu akan sungkan kalau mau merokok. Nah, padahal bersih kabinnya. Ini kan belum terjadi. Nah ini dengan lock ini kemarin Pak Dirut minta lagi untuk digunakan untuk operasional. Sekarang udah kasih 2 di Sukabumi Bogor. Saya juga ternyata wah ini ternyata bagus gitu ya. Dulu kan ngecipur wah ini jelek lah ini begini. Nah kata kunci sebetulnya ini ya salah satu hal yang barangkali yang bagus lah bahwa sekarang ini kan
yang rawat kita sendiri melihat IMSS itu kata kunci. Karena kita yang membuat, kita merawat, otomatis jadi sayang itu. Sehingga belum sakit pun sudah wah gitu loh. Nah, saya sebagai orang kereta api lama ngerti kadang-kadang. Itu begini aja, beneran mogok. Karena ini sangat sensitif, apalagi pakai B20. Gitu kita lengah, tidak membersihkan filter, ganti ya udah selesai. B20 lebih banyak makan filter bahan bakar terutama. Karena itu kan ada B20 itu kan campuran sawit ya, biodiesel. Itu kadang kalau nggak hati-hati itu macet udah. Ya mungkin lifetime-nya mungkin atau mungkin 2 tahun atau berasing dengan 1 tahun. Ya nggak apa-apa, tapi bahan bakar jadi murah biodiesel. Itu kan sudah mandatori pemerintah untuk semua operator yang menggunakan bahan bakar solar itu harus pakai B20. Nah ini teman-teman sudah tahu, jadi malam sudah mulai dibersihkan paling tidak. Jadi saya kan pantau setiap hari, setiap malam saya pantau teman-teman. Jadi alhamdulillah dengan medan yang cukup berat. Ya, dulu aja saya nggak kebayang Bogor Sukabumi bisa jalan kan, sekarang jalan. Dan kalau nggak sehari itu bisa 3 pp. Itu yang 300 ya. Ya, jadi mungkin itu nggak usah pakai elektrik juga nggak apa-apa ya. Itu cukup bagus kok sebetulnya. Dan perawatannya lebih mudah. Ya kan? Perawatannya mudah di situ. Kalau yang lock ini kan yang listrik itu kan elektrik ya, listrik itu juga itu kan ada mesinnya, ada generatornya, ada motornya, semacam-macam lah. Jadi ya bedanya sih nggak terlalu jauh. Baik fungsi sama saja. Ini bisa kemarin lari 60 tanjakan tinggi kok. Apa-apa. Ya, dan yang yakin lah bisa. Nah, ini lagi proses ya kita nawarkan. Kita juga menilang ke Malaysia, ke Thailand. Yang jelas kan kita udah punya kontrak 3 ya di Filipina ya. Lah, ini aja jadi rapot kita. Karena biasanya kalau lelang di luar kita mesti butuh track record. Nah, memang kita belum pernah secara ini ekspor. Ya, ini agak jadi kendala. Memang pernah ekspor ke Filipina. Tahun berapa ya? 1 aja. Nah, ini butuh lobby yang cukup. Makanya ini kadang-kadang saya juga ingin nanti 1 paket pembiayaan dan ini. Itu kalau itu kan nggak ada pilihan. Nah, tetapi di internal kita harus yakin bahwa lock yang kita produksi ini bagus. Gitu. Sekarang sudah terbukti sih dengan jalannya si kereta Pangrango dari Bogor Sukabumi ini lebih meyakinkan teman-teman baik dari produksi dan teknologi ini lebih yakin bahwa ini lock ini bisa dijual keluar, gitu ya. Dan untuk yang ke Filipina ini juga satu taruhan untuk kita ya. Ini kalau Filipina bisa 3, mungkin bisa lebih, ya kan bisa repeat order kan Filipina. Nah, kalau kita sudah punya 10, ya sudah anulah. Kalau kita jual kawasan ASEAN, saya kira juga enggak. Tapi kalau kita head to head seperti itu, yang open tender agak susah masuk. Karena masih ada di dalam dokumen dalam bilang bahwa sudah punya track record ekspor. Nah, itu nggak bisa. Memang strateginya akhirnya kita join sama pabrikan yang sudah punya track record. Misalkan sama GE, misalkan sama EMD, Bomber, dan macam-macam. Begitu. Kalau tertarik, mereka tertarik. Pengalaman yang saya tahu waktu saya masih di kereta api, waktu saya juga sebagai panik RCO kan ketemu setiap tahun itu. Itu Malaysia juga dapat lock dari China, mangkrak gitu. Udah mereka nggak mau seperti itu. Makanya saya juga yakin teman-teman bisa nggak. Ini kalau kita sudah 7 tahun ya. Alhamdulillah malah jalan sekarang. Awal-awalnya nggak percaya orang ngomong di sini aja gitu lah. Kata kunci sebetulnya perawatan, pembelian itu penting. Jadi kalau nanti kita sebenarnya sekarang jual paket pengadaan dan paket pemeliharannya gitu loh. Jadi ya kalau enggak nanti orang lain kan nggak bisa begini begitu macam-macam lah. Ada kepentingan lain. Tapi kalau yang merawat IMS kan paling tidak ya dia mesti serius. Ya kalau yang lock ini sampai sudah bagus ini. Dan ini memang kemarin Filipina itu senang bodi ini. Ya, jadi malah kepinginnya dia bagaimana jangan diesel tapi lock seperti itu bentuknya seperti kayak transformer gitu ya. Itu kayak robot gitu ya, itu tapi elektrik. Nah, nggak masalah, kan tinggal ganti itu aja. Nah, ini kalau desain saya pikir konsep sudah betul. Konsep itu artinya apa? Bahwa ya genset di dalam itu betul. Artinya nggak perlu BP. BP kan buat satu orangnya satu berapa BP-nya kalau bermokok susah gitu loh.
Ini yang barangkali konsep yang ini yang akan kita kembangkan dari sisi mungkin diesel menjadi elektrik. Dan kita kan sudah join sama IMD ya, profesional yang nanti akan bangun pabrik lokomotif, join antara Inka, KAI, dan Progressive. Itu pabrik lokomotif dari Amerika yang banyak digunakan di Jawa Selatan. Justru ini mulai dari pemerintah, CC 2300 ini. Memang kalau kemarin-kemarin belum dioperasikan, susah, biar orang lain. Nah sekarang udah operasi, ya mesti ngomong bahwa itu locknya produksi Inka, bukan Amerika. Nah ini yang barangkali modal kita juga untuk meyakinkan teman-teman KAI. Sekarang udah mulai terpengaruh, terutama masinis. Wah enak pakai ini Pak, kan ada AC-nya, gitu kan? Enak, kira-kira gitulah, lebih mantap dan macam-macam. Nah ini adalah titik balik kita untuk segera memproses itu. Dan dukungan pemerintah ya luar biasa. Buktinya kan memang yang beli pemerintah, bukan KAI kan. Artinya apa? Memang diinisiasi oleh pemerintah untuk mensupport Inka supaya mampu memproduksi lokomotif. Ya, apalagi sekarang terus didorong terus kita belum bisa maju untuk ekspor juga. Ya harapannya sih ya kita ya paling nggak harus kita kuasai pasar yang tadi non tradisional itu. Sebetulnya kalau kita bicara global ya, ini yang pesaing utama kita hanya Cina aja. Udah, dimanapun itu. Dimanapun itu saya ketemu Cina. Mau di Kamerun, mau di Mali, Mais, macam-macam itu. Ya, makanya sekarang situasi perang dagang begini ini, mereka juga kesulitan. Sehingga dia pasti akan dorong perusahaan-perusahaan itu ekspor, ya, disupport keuangannya. Makanya harapan saya nanti adalah masalah pembiayaan, pendanaan ini penting. Jadi kalau pemerintah Cina mensupport katakanlah pabrik CRRC-nya gitu ya dengan bunga murah ya kita nggak bisa bersaing. Nah alhamdulillah pemerintah sudah mensupport Inka pakai NIA kan melalui Exim. Nah cuman kuotanya masih sedikit. Nah harapan kita nanti ini dan tapi sudah Bu Menteri oke, kemudian juga Bu Menteri Keuangan oke, pemerintah akan mensupport Exim dinaikkan kuotanya, tapi harus betul untuk support industri strategis untuk ekspor. Itu dengan bunga yang relatif lebih murah dibandingkan yang komersial. Kalau komersial selesai sudah. Tapi yang penting adalah bagaimana model kerja ini support.